Perkenalkan, saya Gracia Sarima dengan NIM akhir 241 dan rekan saya Miftahul Bulan dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis manajemen portofolio. Yang submateri yang pertama yaitu proses manajemen portofolio. Proses manajemen portofolio merupakan tahapan sistematis yang digunakan untuk membangun dan mengelola portofolio investasi secara optimal sesuai dengan tujuan dari investor. Nah, proses ini tuh terdiri dari beberapa langkah utama. Yang pertama seperti identifikasi tujuan dan batasan investasi, adanya penentuan strategi aset alokasi, adanya pemilihan sekuritas, adanya implementasi portofolio, dan yang terakhir serta pemantauan dan evaluasi dari kinerja secara berkala atau bertahap. Nah, tahapan ini tuh bersifat siklikal, artinya hasil dari evaluasi kinerja ini akan menjadi dasar penyesuaian strategi dari selanjutnya. Nah, analisis ini tuh penting dikarenakan pengelolaan portofolio yang struktur itu bisa membantu investor untuk mengelola resikonya, bisa juga meningkatkan return dari saham dan menyesuaikan portofolio dengan perubahan kondisi pasar maupun tujuan dari keuangan. Nah, tanpa adanya proses yang jelas, tentunya pengambilan keputusan untuk berinvestasi itu cenderung bersifat reaktif dan cenderung tidak konsisten. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan dari portofolio. Nah, perencanaan portofolio itu merupakan langkah awal atau tahap pertama dan yang paling krusial dalam proses manajemen portofolio. Kenapa? Karena itu merupakan dasar dari keseluruhan keputusan investasi. Nah, di tahap inilah investor atau manajer investasi itu menetapkan apa sih tujuan dari investasi yang mencakup adanya target return, adanya toleransi dari resiko yang kemungkinan akan terjadi, ataupun jangka waktu dari investasi, serta adanya batasan-batasan khusus seperti likuiditas, etika, regulasi, dan pajak yang mempengaruhi keputusan awal dari investor. Nah, selain itu, adapun profil dari investor itu juga dianalisis secara keseluruhan, secara menyeluruh. Itu gunanya untuk memahami sikap terhadap risiko dan preferensi terhadap jenis aset tertentu. Nah, tujuan utama dari perencanaan portofolio sendiri ini adalah menyusun kerangka kerja strategis yang akan memandu proses alokasi aset secara rasional dan terukur. Nah, jadi di tahap ini juga lah yang melibatkan penentuan dari strategi investasi yang sesuai, apakah strateginya itu aktif, pasif, bisa juga konservatif ataupun agresif. Nah, tergantung pada karakteristik dari investor. Adanya perencanaan yang matang itu bisa membantu investor itu mencegah keputusan yang emosional atau reaktif terhadap fluktuasi pasar, serta mempermudah dari evaluasi kinerja di masa mendatang, karena semuanya itu keputusan itu diambil berdasarkan kerangka yang telah disusun sejak awal. Itulah yang menjadi dasar kenapa pentingnya perencanaan portofolio ini di tahap awal dan menjadi krusial. Adanya eksekusi portofolio. Eksekusi portofolio ini dimana tahap ini tuh merupakan strategi yang telah tadi kita rancang sebelumnya itu mulai diterapkan secara nyata. Jadi strategi yang udah kita terapkan di perencanaan portofolio itu kita terapkan di eksekusi portofolio secara nyata, secara real, dimana kita ini dimulai dari melakukan transaksi baik itu pembelian maupun penjualan aset sesuai dengan alokasi yang sudah kita rencanakan. Nah, di tahap inilah yang paling penting karena bagaimana kita itu bisa mengeksekusi atau melakukan atau merealisasikan strategi tersebut dengan efektif dan efisien. Kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti biaya transaksi, likuiditas aset, dan juga timing dari pasar. Misalnya nih, kalau misalnya kita membeli saham pada likuiditas rendah bisa menyebabkan harga itu naik terlalu cepat, sehingga hasil akhir itu tidak sesuai dengan perencanaan awal. Nah, adapun selain daripada itu, manajer portofolio itu juga harus memastikan bahwa setiap aset yang dipilih itu udah benar-benar sesuai lah dengan profil resiko dan tujuan dari investasi dari klien ataupun dari investor. Nah, jadi di tahap eksekusi inilah bukan hanya soal kayak kita jual beli transaksi aja, tetapi juga soal bagaimana kita mengimplementasikan atau merealisasikan strategi yang udah kita terapkan tadi secara disiplin, efektif, efisien, dan tetap menjaga agar portofolio itu tidak menyimpang dari arah yang sudah ditetapkan sejak awal.
Nah, selanjutnya materi umpan balik portofolio. Nah, di tahap inilah kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja portofolio yang udah dijalankan. Jadi tadi yang kita udah ngelakuin eksekusi portofolio, kita mengimplementasikannya secara nyata. Nah, pada tahap inilah kita melihat, mengevaluasi bagaimana hasil kerja yang udah kita lakukan tadi sebelumnya. Nah, kita itu bisa kita lakukan dengan cara membandingkan hasilnya yang nyata, hasil aktualnya itu dengan tujuan awal yang sudah kita terapkan di bagian pertama tadi. Nah, baik itu dari sisi returnnya yang diharapkan, ataupun tingkat risiko yang dapat diterima, maupun batasan-batasan lain yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau ternyata kinerjanya itu tidak sesuai, misalnya kayak melebihi toleransi investor, maka disinilah peran penting dari umpan balik. Karena kita itu bisa meninjau ulang apa sih strategi yang udah kita gunakan dan yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi memperbaikinya. Bisa saja alokasi aset itu perlu disesuaikan. Jenis instrumennya misalnya harus diganti atau pendekatan investasinya bisa diubah. Nah, contohnya itu kayak strategi aktif ke strategi yang lebih konservatif. Nah, umpan balik ini tuh juga mencerminkan sifat yang dinamis dari manajemen portofolio, karena kondisi pasar itu bisa berubah, situasi ekonomi itu bisa bergeser, bahkan tujuan ataupun kebutuhan investor itu pun bisa ikut berubah. Jadi, evaluasi secara berkala dan penyesuaian yang tepat akan menjaga portofolio tetap sejalan dengan harapan dan kebutuhan investor dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, umpan balik dari hal ini tuh bukan hanya sekedar tahap akhir, tetapi juga menjadi pintu awal dari proses manajemen portofolio berikutnya. Maksudnya adalah kalau misalnya kita ada melakukan kesalahan atau kita ada evaluasi yang salah, itu menjadi pintu awal buat kita memperbaiki dari awal. Nah, berikutnya nanti setelah kita perbaiki, karena hasil evaluasi hari ini tuh akan menjadi dasar untuk perencanaan di masa depan. Submateri selanjutnya yaitu mengukur umpan balik portofolio. Nah, tadi kan setelah portofolio itu udah berjalan, kita itu perlu menilai apakah kinerjanya itu sudah efektif dan sesuai dengan tujuan investasi. Untuk itu, kita menggunakan beberapa ukuran atau indikator evaluasi. Pertama itu kita bisa melihat dari sisi return aktualnya, yaitu seberapa besar sih keuntungan yang benar-benar dihasilkan dari portofolio selama periode-periode tertentu. Lalu, kalau kita bisa lihat dari sisi risikonya, kita itu bisa mengukur dengan standar deviasi untuk melihat seberapa besar fluktuasi nilai portofolio. Tetapi hanya mengukur return dan risiko saja itu nggak cukup ya. Kita itu juga perlu mengevaluasi secara efisiensi antara risiko dan imbal hasilnya. Jadi pada tahap mengukur umpan balik portofolio inilah kita itu menggunakan rasio evaluasi seperti Sharpe ratio, yaitu mengukur excess return terhadap total risiko, atau Treynor ratio yang membandingkan return dengan risiko sistematis atau beta, dan Jensen's alpha yang menunjukkan sejauh mana portofolio itu bisa mengalahkan return yang diprediksi oleh CAP ya. Nah, dari hasil pengukuran ini nantinya yang akan memberikan gambaran apakah strategi yang udah digunakan itu tadi sesuai nggak sih dengan yang kita harapkan. Kalaupun sesuai, berarti kita itu bisa menjadi hal yang bagus, tetapi apabila itu tidak tepat, itu berarti dia perlu diperbaiki. Hal inilah yang menjadi dasar untuk kita melakukan penyesuaian strategi dan rebalancing portofolio untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.